Halo semua, jumpa lagi di pembahasan soal OSNK Kimia tahun 2025. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal nomor 40. Kita baca dulu soalnya. Potensial sel NiNi plus 1 molar Ag plus 1 molar Ag pada 298 Kelvin adalah 1,05 volt. Ke dalam masing-masing sel ditambahkan natrium cyanida. Natrium cyanida itu NaCN sehingga konsentrasi CN- 1 molar. Jika diketahui Kf NiCN42- sekian, Kf AgCN2 sekian, potensial sel yang baru adalah baik. Di sini berkaitan dengan potensial sel ya. Awalnya di sini konsentrasinya 1 molar terus ditambah NaCN sehingga terbentuk ini NiCN dan AgCN, dan tentunya akan membuat konsentrasi Ni2+ sama Ag plusnya berkurang, nggak 1 M lagi. So, kalau kita berbicara potensial sel dengan kondisi selain 1 molar, maka kita akan pakai persamaan Nernst. Ini ya. Dan juga ini dipadukan dengan keseimbangan kompleks dari Kf ini. Oke, rumus-rumus yang berkaitan adalah persamaan Nernst. Ini persamaannya. E-sel ini adalah potensial sel pada keadaan sembarang. NO sel ini adalah potensial sel pada keadaan standar, yaitu ketika konsentrasinya 1 molar. R ini konsentrasi ideal, T suhu, Z ini adalah jumlah elektron yang terlibat dalam reaksi, F ini adalah konstanta Faraday 96500, dan Q ini adalah perbandingan konsentrasi produk dan reaktan dipangkatkan koefisien masing-masing. Sekarang kita akan mencari dulu masing-masing yang di soal ini. Untuk NO selnya, di sini kita sudah dapat ya, NO selnya adalah 1,05. Dari mana tahu ini NO sel? Ini karena konsentrasi masing-masing spesies adalah 1 molar. Berarti dia kondisi standar 1,05. Kemudian R-nya itu konstanta 8,314. T suhunya dalam Kelvin 298, di soal pun disebutkan. Kemudian F-nya konstanta juga 96500. Nah, untuk Z-nya, Z ini kita perlu nulis reaksinya ya. Reaksi yang terjadi kan Ni mengalami oksidasi, Ag mengalami reduksi. Berarti Ni tambah 2 Ag plus berubah menjadi Ni2+ tambah 2 Ag. Nah, ini kalau kita lihat perubahan biloks totalnya dari Ni itu biloksnya 0 ke Ni2+ plus 2, berarti ini melibatkan 2 elektron. Pun untuk Ag-nya 2 Ag plus jadi 2 Ag. Masing-masing Ag itu plus 1 karena ada 2 Ag, berarti dia plus 2. Plus 2 menjadi Ag aja 0. Ya, ini melibatkan 2 elektron juga. Jadi kesimpulannya adalah elektron yang terlibat atau koefisien elektron dari persamaan redoks yang terjadi adalah 2 elektron. R, T, F, Z sudah dapat semua. Sekarang tinggal Q-nya. Kalau dari reaksi ini, Ni itu solid, Ag itu aqueous, Ni2+ aqueous, Ag ini solid. Berarti untuk Q kita bisa tuliskan sebagai konsentrasi produk dibagi reaktan pangkat koefisien masing-masing. Produknya yang ada masuk ke Q itu adalah yang aqueous ya. Jadi Ni2+. Konsentrasi Ni2+. Terus yang di bawahnya berarti reaktannya Ag+, tapi koefisiennya 2, berarti konsentrasi Ag+ pangkat 2. Ini ya. Jadi rumus ini kalau kita masukkan apa yang sudah diketahui, kita bisa ubah jadi seperti ini. S-sel berarti sama dengan 1,05 dikurangi 8,314 kali 298 per 2 dikali 96.500. Lan konsentrasinya Ni 2+ dibagi konsentrasinya Ag+ pangkat 2. Nah, gini ya. Untuk menghitung S-sel tentu yang kurang di sini adalah
Ni2+, konsentrasi Ni2+ dan konsentrasi Ag+ ya. Nah, nanti kita hitungnya menggunakan konstanta kesetimbangan kompleks. Nah, kita hitung dulu untuk Ni2+ ya. Untuk konstanta kesetimbangan kompleks ini reaksinya berarti adalah Ni2+ ditambah 4Cn-, dia akan membentuk senyawa kompleks ini NiCN4 kali 2-. Ini ya. Kemudian Kf kita bisa nyatakan dengan konsentrasi Ni CN4 2- dibagi konsentrasi Ni2+ dikali konsentrasi N- pangkat 4 ini ya. Jadinya kalau kita mau mencari Ni2+, ini tinggal dipindah aja ya, Kf-nya pindah ke kanan bawah, Ni2+-nya pindah ke kiri atas. Pakai aljabar biasa. Oke, ini bisa kita hitung. Untuk konsentrasi NiCN4 2- kita bisa pakai perkiraan melalui Kf ya. Kf ini kan besar sekali nih, 2 kali 10 pangkat 31. Berarti dia reaksinya ini sangat cenderung ke kanan ya, pembentukan senyawa kompleks ini. Jadi bisa dibilang hampir semua Ni2+ ini akan berubah menjadi NiCN4 2-. Berarti kalau hampir seluruhnya ya kita anggap aja seluruhnya ya, nilainya mendekati seluruhnya. Padahal Ni2+ di sini awalnya 1 molar. Berarti NiCN4 kali 2- dia akan 1 molar juga. Ini Kf-nya tinggal dimasukin 2 kali 10 pangkat 31. Kemudian Cn pangkat 4, Cn- di soal 1 molar, ya udah 1 pangkat 4. Nah, ini jawabannya jadinya 5 kali 10 pangkat -32 molar. Ini untuk yang Ni. Dengan cara yang sama kita juga bisa mencari Ag. Ag plusnya sama ya, cuman reaksinya di sini hanya pakai 2Cn. Karena kompleks yang terbentuk adalah memiliki Cn sebanyak 2 saja. Sama ya berarti ya seperti ini. Kf-nya sama dengan Ag Cn 2 kali minus konsentrasinya dibagi dengan konsentrasi Ag plus dikali konsentrasi Cn-, tapi pangkatnya 2 karena di sini koefisien cuma 2 ya. Tinggal dinyatakan dalam Ag plus saja. Ag plusnya dinyatakan dalam Kf. Konsentrasi Ag Cn 2 kali minus dibagi Kf-nya sama konsentrasi Cn- pangkat 2. Sama kayak tadi konsepnya, di sini kan Kf sangat besar ya. 9,8 kali 10 pangkat 21. Berarti semestinya hampir semua Ag plus itu berubah jadi AgCN 2 kali ini. So, konsentrasi AgCN 2 kalinya akan sama dengan konsentrasi Ag plus awal. Anggap aja ya 1 molar. Kf-nya 9,8, 10 pangkat 21. Cn-nya 1 pangkat 2. Nah, berapa ini? Pakai kalkulator ya. 1 dibagi 9,8 kali 10 pangkat 21 kali 1 kuadrat ini kan. Hasilnya adalah 1,02 kali 10 pangkat -22. Nah, udah dapat nih Ag plus sama Ni2+-nya, konsentrasi masing-masingnya. Tinggal kita masukkan ke rumus E-cell ya. Kita kembali lagi ke rumus E-cell, berarti ini E-cell sama dengan 1,05 kurangi 8,314 kali 298
dibagi 2 kali 96.500 kali ln. Oke, untuk Ni2+ konsentrasinya adalah 5 kali 10⁻32. Untuk Ag+ ini ada kuadratnya ya. Konsentrasi Ag+ ini 1,02 kali 10⁻22 pakai kuadrat. Gini ya. Nah, dari sini nanti kita bisa dapat nilai sel. Kita hitung aja pakai kalkulator. 1,05 dikurangi 8,314 kali 298 dibagi 2 kali 96.500 kali ln yang atas adalah 5 kali 10⁻32, yang bawah adalah 1,02 kali 10⁻22 tapi dikuadratin. Oke, serahkan pada kalkulator. Hasilnya adalah 0,675. 0,675 volt ini adalah potensial sel ketika sistem NiAg yang tadi kondisi standar 1 molar ditambahkan NaCN, natrium cyanida, sampai konsentrasi cerminnya 1 molar. 0,675. Jawaban yang paling mendekati adalah yang A ya, 0,68. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan soal pada video kali ini. Thank you sudah menonton. See you on the next video. Dah.